Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Nabila Auliadanti. Saya Zahra Tunisa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami untuk tugas psikologi perkembangan dewasa tahap lansia. Mungkin bisa langsung kita mulai. Jadi untuk aspek-aspek yang kita cari di sini ada melihat situasi, perilaku, kondisi fisik, kondisi psikologis, lingkungan fisik, sama lingkungan sosial budaya. Oke. Nah, oke, untuk yang pertama, ada situasi. Dari subjek saya, yang pertama, subjek SEM. Subjek ini seorang pria berusia 59 tahun yang kini telah pensiun dan sebelumnya memiliki rutinitas kerja yang terstruktur. Dan setelah pensiun, ia lebih santai dan di rumah saja, dan subjek juga sangat suka berinteraksi. Jadi subjek ini sangat aktif dalam kegiatan sosial serta rumah tangga. Dan dukungan keluarga, lingkungan sosial yang aktif itu sangat membuatnya merasa diterima dan dihargai. Untuk subjek yang kedua, yaitu subjek S. Di sini subjek merasa sedikit kesepian sejak ditinggal suaminya. Jadi udah bisa dibilang janda, namun tetap menunjukkan sikap terbuka dan komunikatif. Ia juga senang bercerita sama orang-orang sekitar karena lingkungan tempat tinggalnya mendukung buat interaksi sosial itu. Nah, saat ini subjek tinggal sama anak-anaknya yang sudah berkeluarga dan merasa kebutuhan sehari-harinya itu udah dipenuhin dengan baik sama anak-anaknya sehingga subjek merasa tenang secara emosional dan nggak terbebanin secara materi. Oke. Oke, yang kedua ini ada perilaku. Dari subjek saya ini, kini dia lebih fleksibel ya menjalani aktivitas hariannya karena udah pensiun tadi. Dan lebih fleksibel ini seperti dia membantu istri, bersosialisasi, dan mengikuti kegiatan keagamaan serta sosial. Subjek juga menunjukkan keterlibatan positif di masyarakat. Untuk subjek yang kedua, subjek cenderung berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab dan kadang menceritakan kegiatan sehari-harinya meskipun nggak selalu relevan sama pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita nanya pertanyaan apa, dia melenceng ke ceritanya dia sendiri. Terus subjek juga dikenal sebagai pribadi yang mudah berbaur dan memiliki kebiasaan menyapa lebih dulu, terutama ke keluarga, ke anak atau ke cucu. Nah, yang ketiga ini ada kondisi fisik. Dari subjek pertama, subjek memiliki tinggi 167 cm, berat badan 79 kg, dan dalam kondisi kesehatan yang terbilang sehat dan sangat baik. Tidak ada gangguan seperti kesulitan berjalan ataupun bergerak. Dan dalam aktivitas hariannya, mungkin subjek ini agak sedikit membungkuk ya, terkadang kalau duduk dan em, kadang juga tuh matanya kalau misalnya kayak abis batuk, matanya kedip-kedip gitu. Tapi terus juga subjek ini selain itu juga memiliki alergi ringan. Gitu sih kalau dari subjek pertama. Untuk subjek kedua, itu berusia 71 tahun dengan postur sedikit membungkuk dan berjalannya juga agak lambat karena lututnya itu udah lemah. Jadi untuk kayak kegiatan sehari-hari kayak sholat itu harus pakai kursi. Terus kalau misalkan masak, berdirinya lama itu pasti kakinya bakal sakit terus bengkak. Nah, berat badan subjek ini 47 kilogram dengan tinggi kurang lebih 150 cm dan nggak punya riwayat penyakit yang serius. Oke, selanjutnya ada kondisi psikologis. Dari subjek pertama, subjek menunjukkan kondisi psikologis yang stabil setelah pensiunnya. Subjek juga tetap percaya diri, merasa berguna, tidak mengalami stres atau kecemasan, serta menikmati kedekatan dengan keluarga dan aktivitas yang disukainya. Untuk subjek kedua, secara psikologis, subjek aktif secara fisik dan sosial melalui berbagai kegiatan, misalnya kayak
nyiram tanaman, terus juga aktif di kegiatan senam, terus subjek ini juga sering jalan kaki gitu dalam jarak yang cukup jauh, kayak misalkan 1 kilometer gitu. Nah, kegiatan rutin ini membantu subjek itu tetap semangat, terus ngejaga kesehatan mentalnya juga, dan ngurangin rasa kesepiannya itu tadi. Misalnya kayak ikut senam, itu kan dia ketemu sama teman-teman seusianya ya. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya ada aspek dari lingkungan fisik. Untuk subjek yang pertama, lingkungan fisik dari segi rumah subjek itu terbilang luas, nyaman, dan mudah diakses tanpa hambatan aktivitas. Lalu untuk ruangan favorit subjek itu ada ruangan keluarga dan ruang tengah. Karena itu tempat untuk berkumpul keluarga dan jadinya tuh subjek merasa memberikan ada rasa aman dan nyaman, damai buat subjek. Untuk subjek kedua, rumahnya nyaman dan mendukung aktivitas harian ya. Terus karena tadi hobinya kayak ngurus tanaman, pastinya tanamannya lumayan banyak di halamannya. Terus rumahnya juga terbuat dari kayu dengan banyak jendela dan ventilasi. Nah, rumahnya ini punya sirkulasi udara yang baik serta pencahayaannya yang alami. Jadi nambah kesan hangat dan sehat. Oke, lalu ada aspek dari lingkungan sosial dan budaya. Untuk subjek yang pertama, lingkungan sosial subjek itu sangat suportif ya, dengan hubungan dengan keluarga sangat harmonis, dan interaksi sosial dengan tetangga sangat baik juga dan positif. Subjek juga aktif dalam kegiatan sosial, merasa dihargai, merasa berarti dan dibutuhkan, baik dari lingkungan keluarga maupun di lingkungan luar. Untuk subjek yang kedua, subjek tinggal di lingkungan dengan hubungan sosial yang erat, ditandai dengan interaksi yang hangat antar tetangganya. Jadi di lingkungan subjek ini tetangganya tuh masih kayak peduli gitu loh satu sama lain. Jadi masih kayak sering tegur-teguran. Hubungan subjek dengan anak juga harmonis karena seluruh kebutuhan subjek itu dibiayain sama anaknya. Subjek juga kadang bantuin buat ngurus cucu gitu. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara terhadap dua subjek lansia ini, dapat disimpulkan bahwa keduanya menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi tahap perkembangan usia lanjut, meskipun punya latar belakang yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Subjek pertama itu seorang pria berusia 59 tahun, menikmati masa pensiunnya dengan stabil secara fisik dan psikologis, aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, serta memiliki dukungan keluarga dan lingkungan yang kuat. Sementara untuk subjek kedua, seorang perempuan berusia 71 tahun sudah kehilangan suaminya, tetap menunjukkan semangat hidup dan keterlibatan sosial yang tinggi melalui aktivitas fisik seperti senam dan merawat tanaman, meskipun menghadapi keterbatasan fisik dan sesekali merasa kesepian. Dua subjek sama-sama mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga dan sosial yang berperan penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis mereka di usia lanjut. Oke, jadi segitu aja presentasi dari kita. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam Penyampaian perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.